semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-temanku semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi keberkahan ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional kekinian ya. Dan hari ini saya mau bikin kue talam sagu mutiara dengan isian kacang hijau ya. Ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat hidangan acara hajatan atau pelengkap isian snack box. Ini cocok banget ya. Selain cantik, tampilannya juga enak rasanya. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, kita langsung ke pembuatannya. Langkah pertama di sini sudah saya siapkan ada 2 bungkus sagu mutiara ya. Per bungkusnya beratnya 100 gram ya teman-teman. Jadi semuanya total 200 gram sagu mutiara. Kemudian tambahkan 200 ml air dingin ya. Jangan air panas ya, tapi air dingin ya teman-teman. Kemudian ini rendam kurang lebih 1 jaman hingga sagu mutiaranya itu hancur menjadi tepung ya. Nah, sekarang ini kita rendam terlebih dahulu, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Nah, setelah mendidih kemudian masukkan di sini ada 500 gram kacang hijau ya. Nah, ini kacang hijaunya kita rebus kurang lebih 10 menitan atau hingga mendidih seperti ini ya. Nah, setelah direbus kurang lebih 10 menit kemudian matikan apinya. Langkah selanjutnya tutup pancinya dan diamkan kurang lebih 2 jaman ya. Nah, dan ini setelah didiamkan kurang lebih 2 jaman. Nah, ini kacang hijaunya sudah mengembang dan sudah pecah-pecah seperti ini ya. Nah, dan ini dijamin sudah empuk sempurna ya teman-teman, karena ini sudah pecah-pecah. Nah, oke, langkah selanjutnya ini kita angkat dan siapkan saringan ya. Nah, ini kita saring terlebih dahulu. Nah, setelah disaring kemudian ditiriskan dari airnya terlebih dahulu sebelum ditambahkan bahan yang lainnya ya. Nah, ini kita tiriskan terlebih dahulu dari airnya. Nah, setelah ditiriskan dari airnya kemudian siapkan wadah, tuang kacang hijaunya ke dalam wadah. Kemudian tambahkan juga ada 200 gram gula merah yang sudah diiris-iris sebelumnya ya. Kemudian tambahkan juga ada 1 sendok teh garam halus, dan selanjutnya ini kita tumbuk ya, atau kita becek-becek seperti ini hingga gula merahnya itu larut dan kacang hijaunya sedikit hancur ya teman-teman. Karena di sini mau dibikin unti kacang hijaunya ya. Unti kacang hijau buat isiannya ya teman-teman. Nah, ini kacang hijaunya sudah hancur seperti ini ya teman-teman. Ini sudah pas ya, nggak usah terlalu lembut-lembut juga nggak apa-apa, karena ini mau dibikin buat isian aja ya. Ini sudah pas banget. Nah, langkah selanjutnya ini kita sisihkan terlebih dahulu, dan ini sagu mutiara yang sudah direndam kurang lebih 1 jaman ya. Nah, ini kita hancurkan ya teman-teman sampai menjadi seperti tepung gitu ya. Nah, pastikan jangan sampai ada masih nyisa sagu mutiara yang keras ya. Jangan sampai ada yang itu ya teman-teman. Pokoknya pastikan ini hancur semuanya seperti tepung ya. Nah, langkah selanjutnya kemudian tambahkan ada 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus, dan setengah sendok teh vanilla essence ya. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk terlebih dahulu hingga tercampur merata.
Untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing saja ya teman-teman. Di sini saya bikinnya tidak terlalu manis ya, karena nanti akan kita isi dengan kacang hijau juga sudah manis ya. Nah, ini sudah tercampur merata ya, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka ya. Nah, jadi tepung tapiokanya jangan banyak-banyak ya teman-teman, cukup 3 sendok makan saja, karena nanti kalau terlalu banyak itu hasil kuenya keras ya. Nah, ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan pewarna makanan warna merah cabai ya. Ini kita kasih secukupnya saja. Buat teman-teman mau menggunakan pewarna makanan warna apa saja bebas, terserah teman-teman masing-masing ya. Kemudian aduk-aduk hingga tercampur merata. Nah, untuk memastikan adonannya tidak ada gerindil-gerindilan dari sagu yang masih keras, ini nanti akan kita saring menggunakan saringan ya. Nah, di sini sudah saya siapkan saringan dengan wadah ya. Kemudian ini kita saring ya teman-teman, untuk memastikan jangan sampai ada butiran-butiran dari sagu mutiara yang masih keras ya, yang belum hancur gitu ya teman-teman, supaya nanti hasil kuenya itu lebih cantik dan tidak ada butiran-butiran putih gitu ya. Nah, dan ini setelah disaring ya, jadi adonannya lebih halus dan lembut seperti ini ya. Ini sudah pas dan sudah oke banget, dan tekstur adonannya juga seperti ini, jangan terlalu cair-cair ya, ini sudah pas banget. Nah, langkah selanjutnya kita siapkan citakan. Jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya, supaya nanti kalau sudah matang kuenya tidak lengket dengan citakannya. Jadi harus diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu sebelum dituang adonannya ya. Nah, ini sudah selesai, kita olesin minyak semuanya, kemudian kita tuang adonan ke dalam citakan. Nah, untuk pertama adonan ini kita nuangnya jangan penuh-penuh ya, cukup setengah saja. Nanti akan kita isi dengan kacang hijau, jadi ngisinya jangan terlalu penuh-penuh ya teman-teman. Nah, dan di sini ada kacang hijau yang sudah kita pulung seperti ini. Kemudian ini kita masukkan ke dalam citakan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Makanya diisi setengah saja supaya kalau dimasukkan kacang hijau itu tidak tumpah ya adonannya. Nah, dan ini sudah kita masukkan semuanya ke dalam citakan kacang hijaunya, kemudian tutup kembali dengan adonan di atasnya seperti ini ya. Dan pastikan jangan sampai kacang hijaunya kelihatan ya, dan pastikan terendam semuanya dengan adonan. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman, adonannya kita tuang semuanya ke citakan, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya, dan ini sudah mendidih ya. Kemudian kita masukkan adonan ke dalam kukusan. Nah, ini kita masukkan semuanya ya. Nah, setelah kita masukkan semuanya adonannya ke dalam kukusan seperti ini, kemudian tutup kembali, kukus kurang lebih 30 menitan ya teman-teman. Sebenarnya 20 menit juga sudah matang, cuman di sini saya memastikan lebih matang sempurna lagi ya. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 30 menitan, dan ini hasilnya ya. Ini dijamin sudah matang sempurna ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya ini kita angkat, taruh di nampan terlebih dahulu.
Nah, setelah diangkat semuanya seperti biasa ya teman-teman, ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu sebelum dikeluarkan dari cetakannya ya. Jadi jangan posisi masih panas-panas kita keluarkan dari cetakannya ya, nanti ini kuenya bisa rusak karena posisi masih panas itu kuenya masih lembek ya teman-teman. Jadi harus nunggu dingin terlebih dahulu baru nanti kita keluarkan dari cetakannya. Nah, dan ini setelah dingin ya, sudah saya diamkan kurang lebih 1 jaman ya teman-teman. Ini sudah dingin dan langkah selanjutnya ini kita keluarkan dari cetakannya semuanya ya, kue talamnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, sangat cantik dan menarik ya. Nah, setelah dikeluarkan dari cetakannya semuanya, lalu siapkan piring. Ini kita tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, dan di atasnya ini kita kasih topping wijen sangrai ya. Ini opsional, boleh dikasih boleh tidak ya teman-teman, terserah teman-teman masing-masing. Cuman kalau dikasih wijen sangrai di atasnya itu lebih gurih dan lebih enak ya. Nah, dan ini hasilnya teman-teman, kue talam sagu mutiara isian kacang hijau ya. Kue tradisional kekinian, resep terbaru, dan ini cocok sekali ya buat hidangan acara hajatan, buat suguhan acara keluarga atau hidangan arisan keluarga juga pasti pada suka ya teman-teman. Dan cocok juga buat pelengkap isian snack box ya, dibungkus dengan plastik mika lalu dikasih stiker yang cantik, menarik, dan lebih menarik juga ya snack boxnya. Nah, dan ini cara buatnya juga sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah teman-teman, tidak pakai ribet dan tidak pakai modal terlalu mahal, pokoknya dijamin murah meriah. Nah, sekarang ini akan kita cobain ya. Ini kita ambil satu dan kita lihat tekstur dalamnya seperti apa. Selain tampilannya yang cantik, ini dijamin rasanya benar-benar enak ya. Ada empuk, ada kenyal, jadi ini lebih ke kenyal ya, kenyal, gurih, pokoknya mantep banget teman-teman. Nah, dengan isian kacang hijau ditambah makin gurih lagi. Nah, jadi tekstur dalamnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita cobain seperti apa rasanya. Asli ini enak banget teman-teman. Yang penasaran ingin mencobanya silahkan dicoba dan selamat mencoba ya. Semoga suka dengan resepnya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama Hetty Widiantoko, dan kali ini kita undur diri. Dan sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih ya yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Semoga bermanfaat ya buat sobat Hetty dimanapun berada, dan semoga suka dengan resep-resepnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.